tren kecantikan baru di Cina yang bikin ngilu, yaitu dengan memutuskan saraf kaki supaya tampak ramping. Menurut sebuah artikel dari The Paper, forum online di Cina ramai dengan diskusi sebuah operasi kecantikan yang disebut calf block. Operasi ini melibatkan pemotongan saraf pada betis yang dirasa kurang penting dengan tujuan untuk mengecilkan ukuran betis. Prosedur ini dibagikan di berbagai platform sosial media yang mengatakan operasi ini dapat mengecilkan otot secara perlahan demi mencapai efek permanen kaki yang langsing. Tren ini sangat populer dan mendapatkan banyak rekomendasi dari pengguna internet. Bahkan dilaporkan banyak blogger yang mengaku sudah menjalani prosedur itu secara pribadi dan memberikan testimoninya. Setelah menjalani prosedur itu, Anda bisa turun berat badan dengan mudah. Namun, ada seorang gadis yang sudah menjalani prosedur tersebut mengeluhkan kondisinya yang tidak bisa berjalan secara normal. Pada halaman Good Doctor Online, sumber informasi kesehatan online yang populer di Cina, gadis itu mengeluh bahwa 2 bulan setelah operasi, ia tidak bisa berjalan dengan benar. Kaki bagian bawahnya selalu mati rasa dan ia tidak bisa berjinjit lagi. Dia khawatir, takut, dan bertanya kepada dokter apakah ada cara untuk memperbaikinya. Xiao Yiding, ahli bedah plastik Concord, menjelaskan prosedur operasi ini dilakukan dengan memotong beberapa cabang saraf betis yang kurang penting dan membiarkan otot betis kehilangan vitalitasnya dan menyusut secara alami. Ini adalah operasi merusak saraf yang pada akhirnya menghasilkan kaki ramping. Melansir dari The Paper, kini rumah sakit reguler di Cina telah meniadakan prosedur berbahaya tersebut. Alasan utamanya karena saraf yang terputus tidak dapat dipulihkan kembali. Luo Chun, direktur dari Departemen Neurologi di Guangxi National Hospital, mengaku terkejut dengan tren calf block. Luo Chun menjelaskan efek samping dari prosedur ini akan membuat fungsi motorik memburuk. Selain itu, beberapa saraf campuran akan mengalami parestesia dan mungkin akan ada konsekuensi yang lebih serius, melansir dari Xinhua. Sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang menyadari konsekuensi fatal dari prosedur pembedahan tersebut. Tren baru yang aneh. Operasi plastik memang sangat populer di Asia, terutama di Korea Selatan. Tapi, kini ada cara selain operasi plastik bagi kaum hawa yang ingin memperindah atau memperlancip bentuk hidung mereka, yaitu dengan lilin microcrystalline. Tren ini cukup terkenal di Cina. Baru-baru ini, video yang menunjukkan cara penggunaan lilin ini menjadi viral karena hasilnya yang sangat menakjubkan. Salah satunya seperti ini. Dengan cara ini, wanita dapat mengubah bentuk wajah, hidung, atau bagian lain menggunakan lilin ini. Cara ini juga tidak terlalu sulit, hanya perlu mengetahui cara mengaplikasikan make up dengan tepat, maka lilin ini akan tampak sangat nyata. Cara ini disukai karena tentu saja lilin hanya akan sementara membentuk hidung wanita. Jadi, apa mau dicoba? Jika Anda pengguna TikTok, kami harap Anda tidak melakukan semua tips aneh yang diunggah di sana. Sebuah video yang telah ditonton lebih dari 3 juta kali menunjukkan seorang pengguna TikTok dengan akun @jerrybmaldonado mengoleskan krim pada bibirnya. Dan diketahui krim itu adalah krim yang seharusnya digunakan untuk disfungsi ereksi. So, baru-baru ini saya menonton film dan gadis ini mengoleskan krim ereksi di bibirnya. Dan itu membuat bibirnya sangat besar. Jadi saya ingin mencobanya. Aku lupa judul filmnya, but here we go. Katanya, seperti yang dikutip dari Unilight. Ia juga menambahkan kesannya saat menggunakan krim itu. Terasa seperti kesemutan, tidak terasa buruk, tapi kita lihat saja. Tidak lama pengguna TikTok itu mengupdate kondisinya setelah menggunakan krim tersebut. Ia berkata bahwa bibirnya tampak lebih besar, tapi ia akan menunggu 5 menit lagi. Dan 5 menit kemudian, ia berkata kepada followersnya bahwa bibirnya terasa terbakar. Jadi ia memutuskan untuk menghapus krim itu dari bibirnya. Setelah krim itu dihapus, bibirnya tampak jauh lebih besar. Terkait dengan video viral tersebut, seorang dermatologis TikTok, Derm Doctor, berkata bahwa peningkatan aliran darah ke bibir berlangsung sekitar 1 jam, sehingga efek membesarkan bibir hanya bersifat sementara. Saya tidak tahu persis krim mana yang digunakan untuk video tersebut, tapi semua krim ereksi bekerja dengan menggunakan vasodilatasi yang meningkatkan aliran darah ke area tertentu, katanya. Perlu Anda ketahui, kebanyakan krim ereksi topikal mengandung vasodilator yang memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Ini mirip dengan cara kerja kebanyakan lip plumping gloss.
yang menggunakan bahan pengiritasi seperti capsaicin untuk meningkatkan aliran darah ke bibir. Krim tersebut tidak aman digunakan pada bibir, mengingat ada resiko bisa tertelan. Sementara itu, Dr. Ross Perry, Direktur Medis Cosmetics, berkata kepada Metro, "Mengoleskan krim ereksi ke bibir Anda untuk mendapatkan bibir yang lebih penuh benar-benar konyol dan bisa sangat berbahaya," katanya. Orang yang mencoba cara ini dapat menderita reaksi alergi seperti perih, nyeri, lecet, dan bengkak yang tidak nyaman. Efek samping lain dari penyerapan krim saat masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan sakit kepala, masalah tekanan darah, dan bahkan kemungkinan masalah jantung, tambahnya. Tren fashion terbaru di Cina menggemparkan media sosial. Kali ini, para wanita di Cina ramai-ramai ke Uniqlo untuk mencoba pakaian anak-anak, lalu mengunggah dirinya di media sosial. Diketahui dari BBC China, tren fashion ini disebut BM Style. BM adalah singkatan dari Brandy Melville, sebuah merek fashion Italia yang sangat populer di kalangan wanita Cina karena produsennya itu hanya menyediakan pakaian ukuran kecil. Pakaian Brandy Melville ini cukup sederhana, sebagian besar berupa crop top dan rok kotak-kotak. Namun banyak orang yang mulai mencoba pakaian anak-anak sebagai alternatif dari merek pakaian tersebut, dan pakaian di Uniqlo lah yang menjadi sasaran. Hal ini kemudian menjadi tren terbaru dan wanita-wanita di Cina mulai mengunggah foto-foto mereka memakai pakaian anak di media sosial. Sayangnya, mereka hanya mencoba pakaian anak tanpa membelinya, meninggalkan pakaian yang kotor dan bahkan rusak setelah berfoto di fitting room. Seorang staf Uniqlo bercerita kepada media lokal Red Star News bahwa ada seorang wanita dengan tinggi sekitar 170 cm mengambil pakaian anak ukuran 120 dan langsung melebarkannya sesaat setelah sampai di fitting room. Bahkan terlihat ada bekas lipstik dan foundation atau alas bedak yang tertinggal di beberapa pakaian anak. Menurutnya, pakaian itu tidak akan bisa dijual dan orang tua mungkin tidak akan menyuruh anaknya mencoba pakaian itu setelah mengetahui hal tersebut. Hal ini tentu saja menjadi perdebatan, bukan hanya karena bisa merusak baju anak-anak yang dijual, tapi juga menggambarkan obsesi tidak sehat wanita Cina yang mendambakan tubuh yang sangat kurus. Hal yang menakutkan dari BM Style adalah semua orang tahu itu tidak sehat, tapi mereka merasa tertekan dan tetap mengikuti tren estetik ini. Beberapa orang mengabaikan kesehatan mereka hanya untuk tren ini. Itu tidak sepadan, tulis seorang pengguna Weibo. Setiap orang memang harus merawat tubuh, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri hanya untuk tampil cantik ya, apalagi sampai merugikan toko pakaian.